Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan di channel Rizal Design. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat denah warna dengan mudah dan ringan di Photoshop dengan software yang kita gunakan yaitu AutoCAD dan Photoshop pada nantinya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama itu yang pasti saya lakukan yaitu menghapus bagian-bagian yang tidak akan kita gunakan nantinya, seperti ini. Di sini kita hapus semuanya. Lalu setelah itu kita hapus garis atasnya ya. Kita bisa klik lalu ke kanan select similar, enter, enter. Kita klik kanan select similar, enter, klik kanan seperti ini. Hapus semuanya yang kiranya tidak kita gunakan ya, seperti ini. Lalu ini juga kita klik kanan select similar. Nah oke, jika semuanya sudah terhapus, yang biasanya saya lakukan itu membuat dindingnya lagi. Di sini saya membuat layer baru bernama dinding tebal. Kita bisa beri warna putih langsung misalnya, lalu kita aktifkan. Lalu jika sudah, kita klik file lalu kita klik save as. Di sini biasanya saya beri nama for denah warna agar file AutoCAD kita yang asli tetap ada. Nah oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal buat polyline dari sini. Nah ini misalnya ketika teman-teman tarik seperti ini tidak ada garis putus-putus hijau, namun di sini ada midpoint. Kalau teman-teman tetap klik, maka hasilnya dia akan seperti ini. Nah solusi yang biasanya saya gunakan itu saya menggunakan garis bantu dulu, XL, X-line di sini. Horizontal saya buat semuanya. Nah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Pastikan ini garis bantunya berada di midpointnya ya. Jika tanda midpoint teman-teman tidak ada, teman-teman bisa ketikkan DS enter. Lalu pada objek snap ini pastikan midpointnya tercentang. Oke, lalu kita bisa XL line lagi yang vertikal. Di sini, di sini, di sini, di sini, lalu di sini, lalu di sini. Nah oke, jika sudah, sekarang kita bisa membuat langsung polyline-nya, dan pastikan sudah berada di layar dinding tebal ya. Polyline, enter, PL. Kita klik dari sini, dari ujung kolom sampai ke midpoint ini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu sampai sini, lalu dari sini sampai ke sini. Nah misalnya teman-teman nih udah memasukkan polyline ya. Untuk langkah berikutnya teman-teman itu tidak perlu ketik PL enter lagi, teman-teman tinggal langsung tekan enter atau spasi pada keyboard saja untuk mengulangi perintah yang kita gunakan sebelumnya. Di sini langsung saya enter saja seperti ini. Dari sini sampai sini. Di sini mungkin saya contohkan itu yang lantai 1 ya. Dan untuk yang lantai 2-nya nanti mungkin videonya itu akan saya percepat ya, agar teman-teman itu tidak bosan melihat orang membuat polyline. Nah oke, jika teman-teman rasa sudah selesai, teman-teman hapus garis bantunya. Jika garis bantu sudah terhapus, teman-teman cek polyline semuanya dahulu, teman-teman cek. Nah oke, jika teman-teman rasa sudah, teman-teman tinggal klik polyline, lalu pada global suite ini teman-teman masukkan angkanya 15 setebal dinding. Nah oke, lalu jika sudah, teman-teman tinggal MA, seperti ini.
Nah, atau agar lebih mudahnya teman-teman hapus saja semua dinding luarnya dahulu. Namun di sini saya tidak bisa hapus dinding luarnya karena di sini masih ada. Ya mungkin saya gunakan yang ini dulu ya. Yang ini saya buat polyline-nya dahulu juga. Nah oke, jika semua polyline-nya sudah, sekarang kita hapus dinding luarnya. Dan sebelum menghapus dinding luar, pastikan teman-teman itu misalnya nih di sini ada garis pembatas yang menggunakan layer dinding luar. Ini saya samakan dulu dengan yang ini ya, agar tidak ikut terhapus. Nah oke, kiranya sudah, kita tinggal klik ke kanan, select similar, enter. Begitu juga untuk kolomnya, kita klik kanan, enter. Nah seperti ini hapus saja. Nah oke, jika sudah seperti ini kita tinggal MA lagi. Nah oke, jika semuanya sudah selesai ya, sekarang itu kita bisa mungkin pisahkan yang ini ya. Yang ini kita pisahkan seperti ini. Nah oke, sip. Jika sudah, biasanya itu saya sembunyikan dulu layout garis dinding tebalnya, kita yes saja. Lalu semuanya ini saya blok seperti ini. Lalu di layer saya buat yang 0.30 mili agar pembacaan garisnya nanti tetap jelas di Photoshopnya gitu loh, walaupun sudah kita PDF kan. Oke. Lalu jika sudah, kita langsung bisa klik layout. Nah oke, sudah terlihat semua kan di sini garisnya. Ini garis kuning, ini garis apa ini? Kita layout lagi, yang ini hapus, layout. Nah oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita bisa langsung membuat apanya itu kita bisa langsung membuat kertasnya ya. Kita layout lagi, sorry ini kita buat seperti ini. Layout. Nah oke, jika sudah, kita langsung saja ini kita geser agak ke atas. Lalu sekarang kita tinggal buat REC rectangle. Di sini ukuran kertasnya A4 ya, berarti 29,7 kali 21. Nah oke, lalu kita SC enter sesuai skalanya yaitu 75. Lalu kita paskan kira-kira di tengah seperti ini. Lalu kita offset agar ya agak ada garis tepinya gitu. Lalu ini tinggal kita mirror, kita geser. Nah oke, jika sudah, langsung kita tekan Ctrl V pada keyboard. Lalu pada name ini kita rubah ke DWG to PDF. Lalu di ISO ini di paper size, di sini saya buat yang ISO A4. Nah seperti ini. Lalu pada plot area, buat to plot, di sini saya buat window. Saya klik dari sini sampai ke sini kertasnya. Lalu di sini center the plot. Lalu di sini drawing orientationnya saya buat yang landscape. Nah misalnya nih di sini teman-teman tidak terlihat seperti ini ya, tidak terlihat full. Teman-teman bisa pergi ke properties, lalu klik modify standard paper size dalam kurung print printable area. Lalu pada modify standard paper size ini teman-teman cari
kertas yang teman-teman gunakan pada PowerSize di sini. Misalnya di sini kan ISO A4. Di sini saya cari ISO A4 yang 297. Jadi jangan yang 21, yang 297. Lalu kita klik modify, lalu rubah semua angkanya di sini ke angka 0. Kita bisa cancel. Misalnya kita cek yang ISO A421 ini ya. Ini sudah 0, misalnya yang ISO expand A4 modify ini sudah 0. Nah, biasanya itu yang top 18, bottom 17, 56 ini teman-teman rubah semuanya jadi 0. Dan ingat, pada PowerSize ini jika ISO A4 yang teman-teman edit pada modify standar PowerSize itu juga yang sama seperti yang PowerSize pada plot model ini. Oke, mungkin sudah paham ya teman-teman ya. Lalu jika sudah, ini monokrom sudah, kita apply to layout, lalu kita coba preview, hasilnya seperti ini. Denah lantai 1 bisa close, lalu kita bisa oke, lalu kita simpan dia. Gimana ini nyimpannya ini? Kita beri nama misalnya DW1, denah warna 1. Lalu kita Ctrl P lagi untuk yang lantai 2. Kita klik window, klik dari sini sampai sini. Kita oke. DW2. Kita save. Nah, oke. Kita bisa close. Lalu jika sudah, teman-teman tinggal Ctrl save. Oke, untuk langkah berikutnya yaitu di sini saya membuka Photoshopnya dulu. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015 ya. Dan setelah Photoshopnya terbuka, di sini saya juga sudah menyiapkan semua materialnya. Mulai dari carport, lantai kamar, lantai tangga, lantai utama, dan yang ini yang belum ada itu rumputnya. Vegetation. Dengan yang ini kita gunakan yang ini saja. Nah, semua material ini harus ada dulu kalau saya ya. Ini cara yang menurut saya sangat ringan sekali. Oke, langsung saja teman-teman perhatikan. Di sini saya buka semuanya dulu. Yang file ini saya buka di Photoshop. Kita bisa klik file lalu open. Di sini langsung saja teman-teman cari tempat teman-teman menyimpan materialnya lalu open semuanya. Nah, jika sudah teropen semuanya seperti ini, langsung saja teman-teman pergi ke edit, lalu klik define pattern ini, klik, lalu di sini teman-teman berikan nama. Misalnya yang ini granit 60 kali 60. Ini hanya misalnya, lalu oke. Jika sudah, lakukan pada semua material. Edit, define pattern di sini. Misalnya lantai tangga. Lalu di sini edit, define pattern, lantai kamar mandi. Di sini edit, define pattern, carport. Lalu di sini juga edit, define pattern, rumput. Oke. Nah, jika sudah semuanya, ini kita close semuanya lagi. Lalu kita klik file,
lalu open lagi, lalu kita cari file PDF kita tadi, kita buka yang lantai 1 dulu, langsung saja oke. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita klik di selectnya dulu, lalu kita buat layer baru di sini. Di sini kita beri nama layer ya, agar nanti tidak bingung. Background. Lalu di sini Dena. Nah, oke. Lalu yang layer background ini kita bisa klik kiri pada mouse, lalu pindahkan ke bawah layer Dena. Lalu teman-teman pergi ke ini, gambar cat ini, paint bucket. Lalu di sini warnanya kita ganti ke warna putih, lalu kita bisa klik. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah jadi seperti ini ya, sekarang kita pergi ke layer denah lagi, lalu kita pilih yang ini, yang Magic Wand Tool. Di sini teman-teman seleksi lantai yang kiranya menggunakan lantai yang sama ya. Misalnya kan di sini saya ingin 60, lalu di sini juga 60 granit. Lalu jika sudah, kita langsung bisa tekan layer baru dulu. Nah, di sini ada layer 1. Lalu setelah itu kita pergi ke paint bucket, shortcutnya G. Lalu kita bisa beri warna misalnya pink, ungu atau pink ini. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita deselect, Ctrl D. Lalu kita di sini kita beri nama dulu granit 6060. Lalu kita pergi ke denah lagi, kita seleksi lagi yang kamar mandi. Ya, kamar mandi doang. Kita layer baru. Kita beri nama misalnya di sini warna abu-abu. Ctrl D. Lalu pada di sini kita ubah KM seperti ini, kita buat layer baru dulu juga bisa. Di sini misalnya tangga. Lalu kita pergi ke denah, lalu kita pergi ke Magic Wand Tool, kita klik di sini. Lalu untuk menambahkan, teman-teman bisa tekan dan tahan shift pada keyboard ya, untuk menambahkan seleksinya seperti ini. Untuk garis tengahnya kan saya pertahankan nanti untuk menunjukkan bahwa itu ke atas, gitu aja sih. Untuk zoom, teman-teman bisa tekan shift dan scroll pada shift ALT, klik dan tahan, lalu scroll maju mundur, scroll pada mouse. Jika sudah, kita pergi ke tangga, ke layar tangga. Setelah dari layar denah ke layar tangga, lalu kita bisa klik tekan G, lalu kita beri warnanya misalnya di sini abu-abu terang. Lalu kita Ctrl D, di select. Ini namanya keliru. Lalu kita pergi ke denah lagi. Lalu yang sekarang rumputnya di sini dan di sini. Kita buat layer baru. Kita beri warna mungkin hijau ya. Di sini kita beri warna hijau. Ctrl D. Lalu kita buat layer baru lagi. Di sini kita beri nama rumput. Lalu kita pergi ke denah, sama kita Magic Wand Tool di carport. Lalu kita pergi ke layer yang baru kita buat, lalu kita buat warnanya misalnya hitam, lalu G, Ctrl D. Carport. Lalu jika sudah, ini kita bisa klik sampai dari granit sampai ke rumput, lalu Ctrl G untuk membuat grup. Di sini kita beri nama material. Enter. Lalu kita buka grupnya, lalu tinggal kita ganti materialnya. Nah, caranya seperti ini caranya. Ini cara yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat ringan untuk Photoshop ya. Di sini kan ada granit 6060. Di sini kita klik layernya dulu. Lalu setelah itu kita pergi ke FX di bawah ini ya. Klik,
lalu teman-teman pilih pattern overlay, klik. Nah, lalu jika sudah, sekarang kita tinggal klik pattern, lalu kita cari material kita tadi loh. Nah, di sini kan tadi namanya kan granit 6060. Nah, di sini ada dia. Lalu jika sudah, kita bisa klik. Nah, lalu skalanya tinggal kita rubah otomatis. Sini ya kira-kira saja 3 meter, berarti 60. Kalau dikali 3 itu ya kurang lebih berapa ya, 65, berarti ada 5 baris kurang lebih. Nah, ini ada yang tidak solid, ini gimana ini? Mungkin untuk yang tidak solid ini kita bisa atasinya dengan kita buka lagi filenya, open with, di sini kita crop, kita coba crop menjadi 4 saja seperti ini ya. Kita crop seperti inilah. Nah, oke, jika sudah kita crop, lalu kita bisa klik edit, lalu define pattern kita beri nama G60x60 misalnya. Oke, lalu kita pergi ke sini lagi, kita double klik pada pattern overlay, kita klik, kita ganti yang ini. Nah, dia sudah menjadi seperti ini ya. Tinggal kita sesuaikan saja, berarti di sini kurang lebih jumlahnya 5, di sini 1 2 3 4, di sini mungkin 25, 1 2 3 1 2 3 4, nah 5 sudah. Jika sudah, kita tinggal oke. Lalu begitu juga untuk yang tangga, kita klik, lalu kita pergi ke FX pattern overlay. Di sini kita klik, kita cari yang tangga tadi yang mana, yang ini kayaknya ya, yang putih ini. Kita bisa cek, oh iya yang putih. Lalu di sini kita bisa besarkan dulu, besar kecilkan dulu untuk melihat nutnya itu loh. Mungkin dia kurang lebih, kita buat angka 10, sorry 20, atau mungkin 15 ya, mungkin kita buat 15 saja. Nah, seperti ini. Atau juga mungkin di sini teman-teman bisa kasih warna putih saja ya. Jadi untuk khusus yang tangga ini tidak usah kita beri material, kita bisa beri warna putih saja seperti ini. Lalu sekarang kita pergi ke kamar mandi, kita klik pattern overlay, lalu materialnya yang ini kayaknya tadi. Di sini 1,6, di sini misalnya teman-teman ingin buat 20 kali 20, berarti kurang lebih isinya 8 ya, 1,6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 lah. Oke, mungkin sudah 8, ini sudah 20 kali 20 keramiknya. Lalu pada karpot kita lakukan cara yang sama, kita cari karpetnya tadi pakai yang mana, yang ini. Oke, kita besarkan mungkin di angka 60 seperti ini. Lalu di rumput juga sama,
kita buat 15 saja. Oke, nah otomatis dia kan sudah jadi seperti ini ya, dan kita itu tidak perlu copy paste lalu meletakkannya satu persatu, itu akan memberatkan kinerja kita pada Photoshop, pasti itu nanti. Kalau nggak percaya ya teman-teman coba sendiri aja ya. Dan cara ini adalah cara yang menurut saya itu paling ringan untuk Photoshop dan mempercepat juga kinerja kita. Ya kita tidak perlu detail-detail sih untuk ini, menurut saya pribadi itu tidak perlu detail-detail ya, karena nanti kan ya mungkin yang dilihat hanya sebatas oh ini ada lantainya warna, ini ada warnanya, kan gitu aja. Tapi jika klien teman-teman itu minta detail, ya teman-teman pertimbangkan lagi untuk harganya, karena pasti akan berat nanti kinerja Photoshop teman-teman. Nah oke, lalu jika sudah jadi seperti ini, sekarang kita tinggal masukkan saja komponen-komponennya. Dan untuk komponen ini semua nanti akan saya share ya di kolom deskripsi, teman-teman bisa download langsung saja. Di sini saya buat kasurnya dulu. Nah untuk besarnya ini teman-teman bisa kira-kira aja, tidak ada ketentuannya. Dan untuk videonya mungkin akan saya percepat ya, agar teman-teman tidak bosan nantinya. Dan setelah memasukkan seperti ini, jangan lupa teman-teman ganti namanya di sini, misalnya kasur ya, agar nanti tidak, agar layar kita tetap termanajemen gitu loh. Oke. Nah, untuk file yang ini, cara memindahkannya, cara menggunakannya itu kita klik di sini di rectangle marquee tool. Lalu misalnya ini teman-teman pilih teman-teman pilih apa ya namanya, komponen lah mungkin. Ya komponen gitu aja ya. Misalnya itu teman-teman ingin menggunakan yang karpet ini ya. Teman-teman bisa klik saja di sini, seleksi di sini. Lalu teman-teman bisa tekan select atau V pada keyboard. Lalu teman-teman tinggal pindahkan. Nah, seperti ini. Lalu kita putar 90. Nah, untuk meletakkannya ini di bawah sofa ya, ini karpet, layar karpet kita tarik ke bawah seperti ini. Dan untuk yang tumbuhan itu biasanya saya buat layarnya itu sendiri ya. Di sini saya grup dulu, saya pindahkan ke paling atas mungkin, lalu kita buka grupnya. Di sini saya beri nama tumbuhan. Nah, oke, jika teman-teman rasa semuanya sudah selesai ya, itu teman-teman bisa, jika ingin memberikan seperti efek-efek bayangan, yang kamar mandi belum ada, klosetnya belum ada, klosetnya
kita beri dulu. Iya, kita putar 90. Nah, oke. Jika semuanya sudah, jika teman-teman ingin memberikan efek seperti bayangan itu ya, teman-teman itu bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Ini saya ganti namanya dulu. Nah, di sini kan ini bisa kita grup, Ctrl G, kita beri nama komponen misalnya seperti ini. Lalu jika sudah, teman-teman bisa tekan Alt Ctrl Shift E pada keyboard. Nah, dia akan jadi seperti ini. Atau teman-teman bisa klik dari denah sampai tumbuhan, lalu teman-teman Ctrl J, lalu Ctrl E. Nah, yang ini kita hapus saja ya. Yang ini tadi ada backgroundnya dan yang ini tidak. Misalnya ini kita hide seperti ini bisa kita pindahkan. Nah, jika teman-teman ingin ada bayangannya, teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih blending option, atau teman-teman bisa pergi ke efek di bawah ini, lalu teman-teman pilih drop shadow. Nah, di sini teman-teman tinggal atur shadownya ya. Di sini kan sudah ada seperti shadow ini di sini. Nah, ini ada tipsnya lagi. Jika teman-teman tidak ingin dimensinya ikut terus shadow ya, teman-teman itu matikan semuanya dulu. Dan untuk background di sini tetap nyalakan, yang ini mati semua ya, pastikan. Lalu teman-teman hapus dimensinya pada yang tumbuhan kopi. Ini kita Ctrl Z, kita klik layar tumbuhan kopi, ini kita hapus. Nah, agar menghapusnya itu rata, teman-teman bisa klik, lalu teman-teman tekan Shift. Nah, ini jika seperti ini berarti kurang ke atas. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sudah cukup ya. Lalu sekarang kita klik FX drop shadow. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Misalnya di sini saya buat 125 atau 180, 270. Oke, 270. Distance itu jaraknya. Ya, ini teman-teman tinggal atur saja. Noise-nya mungkin kita buat 2. Untuk size-nya nah, untuk ini kan yang ada drop shadow-nya kan cuman yang area luarnya saja, yang pada bagian dalamnya kan tidak ada ya teman-teman. Di sini teman-teman ingat-ingat, di sini misalnya 10, ini 270, lalu di spread ini misalnya 5, di size ini misalnya 50. Nah, itu biasanya itu kalau saya pribadi itu saya catat di kertas ya. Jadi mulai dari yang angel 270, lalu 10, 5, 50, 2. Ini mencatat ini hanya untuk jaga-jaga aja. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Lalu teman-teman bisa pergi ke layar komponen di sini. Di sini coba kita langsung buat efeknya aja ya di layar komponen. Klik drop shadow. Nggak ada dia ternyata, kita cancel. Kita bisa Ctrl J lalu Ctrl E, kita aktifkan Ctrl E. Nah, di sini ada komponen copy, kita bisa klik drop shadow.
ini kita masukkan dulu saja angkanya. Di sini tadi 270, lalu di sini 10, 5, 50 dan 2. Oke. Lalu kita bisa pindahkan ini ke sini seperti ini. Nah, otomatis dia sudah ada bayangannya, namun terlalu tebal ya untuk yang dalam. Ya, teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai keinginan teman-teman. Nah, oke. Mungkin seperti ini untuk yang denah lantai 1, dan untuk yang tumbuhan juga sama caranya. Kita bisa Ctrl J, lalu kita aktifkan dulu grupnya, lalu Ctrl E, lalu kita berikan drop shadow. Oke, nah otomatis di tumbuhannya juga sudah terlihat ya. Lalu kita bisa aktifkan layar denah. Dan untuk yang ini itu akibat dari yang tumbuhan kopi ini tadi. Cara mengeditnya ya tinggal kita hapus saja bagian garis tepinya pada tumbuhan kopi. Kita hapus saja seperti ini. Nah, oke. Sudah jadi lebih baik. Untuk lantai satunya mungkin sudah selesai ya, dan sekarang kita pergi ke lantai 2. Kita bisa klik file, lalu open, lalu kita klik DW2, kita oke. Sama seperti tadi langkahnya, atau teman-teman bisa langsung saja drag seperti ini ya. Ini kita hapus dulu. Lalu untuk yang komponen juga sama, kita buat materialnya dulu aja di sini. Nah, oke, jika semua materialnya sudah berwarna ya sama seperti tadi caranya ya. Kita bisa klik lalu FX, atau teman-teman bisa klik kanan pilih blending option, lalu di sini pilih pattern overlay seperti ini. Dan untuk yang berhubung yang carport dan yang rumput di lantai bawah, kita bisa turunkan opacity-nya dan fill-nya mungkin di angka 60 dan 80 seperti ini, agar dia terlihat lebih tipis dari yang lainnya gitu loh. Nah, di 60 ya, 60 dan 80. Nah, jadi kan ini lebih terfokus ke lantai 2 saja. Lalu kita Ctrl G, kita beri nama material, lalu kita bisa langsung kopikan saja di sini. Misalnya yang tumbuhan, kita bisa langsung drag copy seperti ini. Kita letakkan ya di sini kurang lebihnya ya. Lalu di sini jika kita buat 60, di sini 80 seperti ini. Lalu begitu juga untuk yang komponen. Nah, ini yang jarang-jarang diperhatikan sih. Layering itu sangat penting di Photoshop, itu ya gunanya untuk ini. Nah, di sini jebret. Ini tinggal kita misalnya cari yang kasur. Lalu kita tinggal tata lagi. Tinggal kita tata lagi di sini. Misalnya untuk yang ruang tamu ini kita pindahkan ke sini.
atau untuk yang ruang tamu bisa kita hapus. Kita tinggal hapus yang ruang TV ini, yang ruang TV, sofa TV, rak TV, sama ini mobilnya ini kita buat 60 dan di sini 80, atau mungkin di sini agak tebal aja 90, kapasitinya 70 karpet. Nah, ini kita bisa kontrol E, kita bisa pindahkan ini seperti ini. Cukup mudah, cuman ya itu yang jarang diperhatikan sih biasanya, teknik-teknik ya bisa dikatakan basic lah. Untuk kompor kita hapus, sinknya kita hapus, klosetnya mana, oh kloset ya tinggal kita putar ini min 180, tinggal kita buat seperti ini. Teras, sofa teras ini bisa kita buat seperti ini. Lalu yang kasur kita kontrol J, duplikat layer, kita rotate seperti ini min 90. Nah oke, sudah jadi bung. Dan ya seperti tadi, jika teman-teman ingin membuat efek-efek bayangannya ya caranya sama seperti tadi. Oke, mungkin untuk cara membuat bayangannya di sini akan saya percepat saja agar teman-teman ya tidak bosan. Lalu di sini kita bisa tambahkan teks. Don. Ya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk menunggu untuk mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya ya. Oke. Ya ini sudah jam malam, ini jam berapa ini? Jam 2:30 Bung. Ini teman-teman bisa lihat 2:30 ini. Ya ini ya demi ya saya hanya ingin berbagi. Kita pindahkan ke paling atas. Up bro, itu busek bro, pinggirnya bro, look bro, busek bro. Oke bro, oke, sudah jadi. Dan ya untuk menggabungkannya ya tinggal kita gabungkan aja. Kita bisa klik new di sini misalnya ya kita buat misalnya itu 2000 dan height-nya mungkin 5000.
Untuk background kita bisa pilih warna putih. Nah, jadinya seperti ini. Kepanjangan ya ternyata. Mungkin ini height-nya cukup 3000. Masih kepanjangan. Enggak sih kayaknya. Kita coba aja dulu. Di sini ya. Oh, ternyata kurang panjang bung. Kita bisa klik file new. Usahakan ini denanya ini ketika teman-teman pindah itu tidak perlu dikecilkan agar kualitasnya itu tetap ya. 3000 kita coba 3000. Nah oke, sip, pas. Ini kita pindahkan ini bung, kita pindahkan di sini. Dulu tulisan pindah lantai satunya enggak, pindah lantai duanya enggak ada. Hapus. Oh. Ini kita ketika sudah pas seperti ini, teman-teman tinggal klik tahan shift pada keyboard seperti ini. Dan ternyata kayaknya ya kurang tinggi ternyata bung. Kita bisa klik file new. Mungkin untuk weightnya kita bisa turunkan 2600 dan untuk tingginya kita buat 3500. Ini kita hapus saja yang tidak ganggu ini ya. Ini tinggal kita pindahkan dulu saja seperti ini. Nah mantap kan dari tadi seperti ini. Yo sih. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa like video ini jika bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sekarang sudah ya setengah 3 masian, setengah 3 lebih 2 menit. Jika sudah, teman-teman bisa tekan Ctrl Alt Ctrl Shift S pada keyboard untuk menyimpannya ya. Alt Ctrl Shift S pada keyboard untuk menuju ke save for web. Di sini nanti yang PNG 24, di sini size-nya teman-teman bisa lihat 4,39. Kalau teman-teman ganti ke JPEG, size-nya juga akan turun 2,6. Ini saya biasa gunakan yang MPNG itu untuk mempertahankan ya warna dari ya itulah pokoknya. Kita klik save, lalu kita simpan dia, kita simpan di sini. Dan warna kita save. Ini Photoshopnya juga bisa teman-teman simpan untuk sebagai template untuk kedepannya nanti ya. Kita bisa langsung saja klik save. Di sini otomatis kita beri nama template denah warna 2 lantai. Ini juga kita save. DW2 ini juga kita save. DW1 ya, kita close. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.